mau tanya dulu, Apa abang tuh? sehat nggak kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Jangan dusta dalam 3 hal, abangku. Ya, nggak apa-apa. Kalau cuma dalam 3 hal, yang penting jangan dalam segala hal. Kan gitu, kayak Kristen. Kalau Kristen kan dalam segala hal dustanya. Aduh. Aduh, enggak. Kenapa saya bilang begitu? Wajah udah sehat belum bang? Itu maksudnya wajah. Oh, wajah. Ini masih bintik-bintik alergi. Nggak apa-apa itu. No problem. Sebenarnya bang, terima Yesus itu sembuh itu bang. Wah, Yesus ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kan di ayat yang lain kan dikatakan Ah, bumi diberikan kepada Yesus. Bagaimana itu? Gimana? Nah, kan di ayat yang lain dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Yesus. Oh, diberikan kepada Yesus. Berarti ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Yang memberi kuasa. Ya, tetapi kan kuasa itu dimiliki sama Yesus. Kuasa yang pemberi kuasa itu. Ya, berarti ada yang lebih berkuasa dari Yesus kan? Bukan begitu konteksnya. Nah, kalau dia dikasih juga kan kayak gitu ya teman-temannya. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Coba saya tanya bang. Coba saya tanya kalau gitu bang. Apa? Matahari mana lebih berkuasa daripada cahayanya? Gimana maksudnya? Matahari mana lebih berkuasa daripada cahayanya atau daripada panasnya? Kira-kira seperti itu analoginya saya buat pertanyaan dengan pertanyaan abang. Matahari mana yang lebih berkuasa? Nggak ngerti saya bang. Mana yang lebih unggul? Nggak ngerti analoginya kayak gimana itu? Apa urusannya? Itu, Iya. Ya sama begitu bang. Begitu juga dengan Yesus dengan Allah Bapa itu. Allah sang sumber itu. Jadi nggak bisa dikatakan lebih unggul Yesus atau lebih unggul Allah Bapa atau lebih unggul Roh Kudus. Sama halnya demikian. Wah, itu asumsi Anda. Asumsi Anda kalau kayak gitu. Nanti kalau dia kena awan, kena mendung atau kita berlindung, kayak gimana? Itu bukan asumsi, Bang. Ada hubungannya itu. Yang disebut matahari kan fungsi matahari apa? Menerangi dunia kan. Maka hubungannya kenapa dikaitkan demikian? Itu ada hubungan alkitabiahnya, Bang. Karena Yesus juga berkata aku adalah terang dunia. Makanya dianalogikan dengan matahari juga bisa, Bang, gitu. Jadi Yesus terang dunia. Terang dunia. Tapi, kan dia sendiri terus? berkata. Lalu matahari apa kata dia? dianalogikan dengan matahari adalah terang dunia. Matahari lalu gimana? Memiliki lalu gimana, Bang? Lalu gimana dengan perkataannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dari sisi kemanusiaannya, Bang. Loh, dari sisi kemanusiaannya. Baik. Jadi waktu dia nggak bisa apa-apa manusianya. Gitu. Ya. Waktu dia menghidupkan orang mati. Dari sisi kekuasaan Allah Bapa itu sendiri. Oh, berarti on off kayak gitu ya Tuhannya ya. Jadi waktu dia menghidupkan orang mati ya on dulu jadi Tuhan kan gitu. Habis itu kalau ada masalah yang lain ditanya hari kiamat nggak tahu off dulu jadi Tuhan gitu. Soal hari kiamat sebenarnya bukan Yesus tidak bisa jawab sebenarnya, Bang. Kayak gimana? Ngelak ke abangnya Yesus nih. jawab soal hari kiamat. Tetapi kan botolnya seorang Tuhan kalau dikasih tahu hari kiamat kepada manusia. Loh. Gitu loh. Iya, Bang. Kalau yang namanya Tuhan itu Maha tahu. Iya, dia Maha tahu. Tapi kan seandainya saya jadi Tuhan, saya kasih tahu kepada orang ciptaan saya manusia
kapan hari kiamat? Ya orang mau nggak ada yang bertobat bang. Pasti nanti 1 hari sebelum hari kiamat baru bertobat. Begitu logikanya bang. Ya. jadi Tuhan main sandiwara, bisa bohong kayak gitu. Ah, salah juga Itu kan? namanya kata-kata hikmat bang. Kata-kata hikmat bukan bohong itu. Aduh. Macam mana pula? Jadi gimana dengan kosakata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata dia. Itu tadi udah saya jawab bang. Dari sisi kemanusiaannya dia harus berkata Kemanusiaan. demikian. Baik, kalau begitu saya mau tanya, waktu dia di tiang salib, itu sisi kemanusiaan atau sisi ketuhanan? Dari sisi kemanusiaan bang. Karena ada visi dan misinya untuk menebus manusia dari dosa-dosa manusia bang. Jadi dosa Anda ditebus manusia. Dosa saya ditebus manusia yang suci bang. Kan dia suci bang. Jadi Ditebus sehingga dosa manusia, saya bukan ditebus Tuhan. Dia itu kan berasal dari Tuhan bang, gitu loh. Nah, kayak gimana? Yang disalib Posisi dia di situ. sekarang Tetapi saya mau posisi dia tanya. di situ. Dengarin bang. Sekarang Tetapi waktu posisi dia di tiang situ, salib tuh, waktu dia di tiang salib, Tuhan atau manusia? manusia sekaligus di situ dia kan juga Tuhan bang. Berasal karena dia datang dari Tuhan. Jadi Tuhan ikut ke salib. Iya bang. Tapi dari Waduh, dalam posisi waduh. manusia. Tuhan ikut tersalib gitu. Kacau kali bang. Itu besar kasih Allah kepada dunia, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal katanya kan, supaya Allah merasakan hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia itu, sehingga Allah yang mengambil beban yang harus dibebankan kepada manusia yang berdosa itu bang. Jadi Allah turut merasakan. Saya heran bang, dengan Tuhan ente itu kok on off kayak gitu, kok bisa gitu loh? Kan Tuhan kami nggak terbatas bang. Itu Nggak terbatas? kehebatannya. Iya. Nggak Jadi dia terbatas mau apa? maksudnya Seperti nggak terbatas apa kayak dia gimana? kehendaki, mau seperti apa dia kehendaki dia bisa bang, maha bisa gitu. Jadi mau jadi apa saja bisa. Mau jadi apa saja yang dia kehendaki, ya, bukan yang kita kehendaki gitu loh. Kalau jadi iblis, Nggak mungkin dia kehendaki dia jadi iblis. nah, Itu kok logika. nggak bisa? Kok tiba-tiba nggak bisa? Katanya bisa jadi apa saja. Kok waktu saya tanya jadi iblis kok nggak bisa? Itu kan kehendak abang, bukan kehendak dia itu. Kan saya nanya, kalau jadi iblis bisa nggak? Kalau dia berkehendak ingin menjadi iblis ya pasti bisa dong, namanya juga maha Bisa jadi iblis. Bisa dong. Terus selain jadi iblis bisa nggak Tuhan abang yang bisa apa saja tadi menjadi Jadi bukan apa Tuhan? saja. Ya, Jadi apa menjadi saja. bukan Tuhan? Bisa kalau dia mau. Bisa juga. Makanya buktinya saat dia jadi manusia. Menjadi bukan Tuhan bisa Dia kan- juga gitu dia ya. kan melepaskan keilahiannya. Ini kayak gimana Melepaskan teman-teman ya? keilahiannya. Itu fakta bang. Menjadi bukan Tuhan kayak gimana kita mengetahui ini Tuhan ini bukan kan gitu? Tap layar gas, tap layar gas. Bingung saya bang. Iya, Aduh. nggak ada aturan artinya jadinya. Makanya bang, kalau akal manusia yang terbatas ini mau mempelajari tentang misterinya Allah yang benar itu nggak bakal mampu bang, kecuali ada pengurapan Roh Kudus namanya bang, kalau menurut Alkitab. Jadi kita itu pun kita tidak akan pernah bisa sempurna memahami tentang kealahan itu sendiri bang. Tetapi sedikit demi sedikit pemikiran akal budi kita bisa dibaharui setiap hari. Seperti itu konsepnya. Tapi kalau dia bilang ada manusia yang mengetahui full 100% atau 1000% atau secara sempurna tentang kealahan itu, mempelajari tentang Allah, tidak ada itu bang manusia bang. Alkitab sendiri yang mengatakan. Bentar dulu, saya mau tanya. Jadi Yesus manusia ini dia manusia dan Tuhan gitu? Manusia iya, Tuhan iya. Oh 200%? Oh 200% manusia iya, Tuhan iya. Itulah kehebatan. Waktu dia lapar berarti Tuhan lapar gitu?
Itu dia posisi lagi manusia, Bang. Posisinya manusia lapar gitu. Lapar. Bukan Tuhan. Op dulu jadi Tuhan. Karena dia mengambil rupa menjadi manusia, jadi sehingga dia Kacau kali. merasakan. Kalaunya lagi lapar, op dulu jadi Tuhan katanya. Kacau apa? Macam apa ini loh Bang? Heran saya. Bukan Iya. kacau, emang abang tidak akan bisa pernah memahami itu, Bang. Karena abang tidak mau percaya gitu loh. Makanya kalau abang percaya, jangankan masalah itu Bang, bisa abang terima, wajah abang pun bisa sembuh juga Bang, secepatnya. Lah. Kalau dia jadi gini. Kalau dia menjadi bukan Tuhan ya, waktu dia lapar itu, kemana Tuhannya? Waktu dia, itu kan dia menjadi manusia 100% Bang. Iya, kemana ketuhanannya? Hanya dia tidak manusia seperti manusia kita ini, yang berasal dari tanah dan juga yang berdosa. Itu aja Bang. Ayo, waktu dia jadi Tuhan, Tuhannya itu kemana coba? Ya kan dia emang Pak, ada ayat yang mengatakan bahwa dia meninggalkan keilahiannya untuk sementara. Waduh. Berat ini teman-teman ya. Sakit kepala saya. Iya, sakit Keren. kepala saya memahami. Serius. Aduh, lu kocak Makanya juga. Kalau orang-orang pengikut Yesus pasti keren Bang. Gini Bang. Kalau gitu saya mau tanya lagi. Ya, waktu dia diseret tentara Romawi itu kan itu ciptaannya tuh, betul? Ya. Jadi Tuhan kalah dengan ciptaannya. Bukan kalah dengan ciptaannya Bang, tetapi itu proses untuk penyelesaian dalam visi dan misi untuk penyelamatan manusia Bang dari dosa Bang gitu Bang. Penebusan manusia dari dosanya Bang. Ya dia kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan kalah maksudnya itu Bang, bukan kalah, tetapi itu proses Bang. Jadi di situ Apanya tuh Tuhan diproses? Kalau tentara Romawi kan tidak berhasil mematikan Yesus secara permanen kan, tetapi kan Yesus kan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, baru abang mengatakan itu kalah gitu loh. Tetapi Yesus buktinya bangkit, berarti kan menang Bang. Buktinya kan modar dia tuh. Modar hanya hitungan hari Bang. Ya, hitungan hari. Berarti kalah tuh Bang sama ciptaannya dia. Itu bukan disebut kalah Bang, itu proses dalam karya atau visi dan misi untuk penyelamatan dosa manusia Bang gitu Bang. Berat ya teman-teman ini ya. Aduh. Iya. Jadi waktu dia disalib itu rencana dia sendiri atau rencana yang lain? Maksudnya gimana Bang? Berarti waktu dia disalib kalah dengan ciptaannya itu ya, dia disalibkan itu sudah rencana dia gitu. Bukan Bang, jadi begini Bang, Allah itu menjadikan firman-Nya menjadi manusia untuk karya penebusan dosa ya. Dia sudah tahu karena dia maha tahu ya, dia sudah tahu di saat firman itu menjadi manusia nanti, maka akan terjadi sesuatu peristiwa, yaitu tentang penyaliban yang termasuk tentara Romawi itu. Tetapi itu adalah untuk penyaliban itu adalah rencana iblis. Tetapi Allah sudah tahu Bang, itu akan terjadi. Gitu loh Bang. Apa kerja sama mereka? Gitu. Enggak. Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Tetapi itu bukan direncanakan Allah supaya dia disalibkan, Yesus disalibkan, bukan begitu Bang. Di mana ayatnya Allah udah tahu? Kan dia tahu di apa namanya Bang, di Yesaya itu di Yesaya 53 itu sudah disinggung, sudah dinubuatkan tentang Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Untuk Yesus Bang. Nggak ada untuk Yesus. Itu udah nubuatan Bang. Kalau kami mengimaninya itu untuk Yesus Bang, karena itulah fakta yang terjadi kepada Yesus. Masa kalau kau paksa Yesaya 53 untuk Yesus, berarti Yesus punya anak istri dong?
Mana itu? Coba mana di situ dibikin punya anak istri? Coba, coba ya saya 53 nomor 10-nya kau buka. Saya nggak ini bang, nggak persiapkan bang. Nih, saya bukain, ya. Sakit pala saya teman-teman. Saya ikuti aja alurnya dah. Dasar, iya. Makanya kalau mau argumen sama saya bang, pasti minum bodrek dulu bang, biar nggak pusing bang. Jadi Kristen ini harus gila dulu baru ngerti. Nggak gila. Tetapi karena Harus memang IQ-nya terlalu tinggi bang. Nah nih, nih, coba baca. Tetapi Apa itu? Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Mana anak istrinya Yesus? Keturun. Di situ nggak ada Ayo. disebut ke istri bang. Mana keturunannya? Iya tapi nggak ada di situ disebut istri bang. Ya, kalaunya punya keturunan ini berarti punya pasangan. Itu apa namanya itu? Anggaplah kayak apa ya? Apa ya? Apa itu binatang yang bisa membela diri itu nggak punya istri bisa tapi tetap Amuba. amuba. Jadi Tuhan kau bentuknya amuba gitu. Amuba. Jadi kan abang tadi bilang kalau berbicara keturunan berarti ada istri. Buktinya amuba aja ya, tanpa istri bisa berketurunan gitu bang. Oh iya. Nah, Jadi ini nggak dia akan melihat selamanya keturunannya mana? Hah? Keturunannya mana? Itu keturunan secara rohani artinya bang, secara rohani ya. Wah, nggak bisa. Jadi kami Anda itu, bilang Bang, ini disebut- secara rohani bang, Kami Ibul. Bang, itu di disebut, sini bang, Allah. keturunan yang artinya apa bang? Nih, keturunan yang artinya benih. Nah, benih. Apa artinya? Benih. Apa? Benih rohani. Sperma. Iya benih rohani. Bang. Sperma keturunan dari spermanya, dari keturunan genetik dia. Benih keilahian atau benih kerohanian. Iya, dia akan melihat keturunannya yang maksudnya itu dari biologisnya dia. Iya kami secara rohani bang, bukan secara biologis. Lah bahasanya kayak gitu. Mau kayak cocok logi Anda berarti. Enggak, itu secara rohani. Kalau Kristen itu selalu ada bahasa, setiap kalimat ada arti rohaninya bang, gitu bang. Bang, yang Jadi di keturunan Yesaya itu bukan 53 berarti itu, harus beristri. Yesaya 53 itu dia akan melihat anaknya, anak dari spermanya dia. Yang dimaksud. Nggak ada dibahas di situ sperma bang. Emang agama sebelah membahas sperma Bang, dulu. Bang, ini apa Jerai ini sperma loh. Iya, itu arti secara Diterjemahkan ke saya ini jadi keturunan. iya, keturunan itu kan dari benih rohani bang, benih ilahi bang ya. Jadi Nggak ada benih rohani di sini. Mana-mana benih rohani, ngaco kau. Kalau arti dari setiap ayat Alkitab ada arti rohaninya bang, tidak hanya sekedar tekstual dan juga apa namanya arti lahirianya enggak bang, nggak hanya seperti itu bang. Ngaco kau bang ya. Ini di sini ya nggak ada apa membahas rohani itu nggak ada. Udah lewat itu bang, abang nggak mampu memahami itu bang. Lewat. Cocok logi lah kau ini ya, cocok logi. Yang jelas sudah saya jawab ya. Yang jelas sudah saya jawab tadi arti benih rohani atau keturunan secara ilahi, secara rohani gitu bang. Yang lain lah kita bahas lagi. Nanti pusing abang lama membahas di situ. Waduh. Ya saya itu aja sih yang mau saya bahas. Udah, saya nggak nanya lagi, dah sakit kepala saya nanya sama Anda. Iya teman-teman ya. Aduh. Ada lagi yang mau ditanya atau Nggak ada lagi dah, nggak ada lagi. Kau mau nanya bang? Mau nanya nggak?
Saya boleh nanya satu aja bang. Boleh, silakan. Kenapa bang ada rukun Islam tapi rukun Kristen nggak ada, rukun Hindu nggak ada? Enggak, apakah karena memang istilahnya saudara-saudara agama Islam susah rukun sehingga ada rukun Islam, sedangkan agama yang lain bisa rukun gitu? Itu pertanyaan ini bang. Pertanyaan serius. Aduh, yang namanya rukun Islam, Bang, ya itu artinya pondasi keislamannya itu berdiri atas dasar apa? Jadi rukun itu poinnya, bukan berarti nggak rukun. Makanya cuma di Islam yang ada rukun Islam ada 5, nggak ada rukun Kristen, nggak ada. Itu menandakan agama tersebut benar, artinya teratur agamanya. Tetapi, Gitu. tapi bukannya karena ada sesuatu persoalan di sana sehingga harus dibuat rukun Islam. Sedangkan Enggak. kalau kayak Kristen kan nggak ada juga rukun, tetapi tetap aja rukun gitu bang. Enggak. Itu bukan masalah perpecahan, bukan. Ngacon, ente ngaco. Dah, kacau lah ente nih bang, ya dasar emang. Itu aja pertanyaannya. Kalau enggak saya gantikan sama yang antri nih. Udah, yang ngantri aja dulu bang biar dapat jatah semua bang, teman-teman bang. Iya, oke ya bang, ya thank you Oke. ya. Makasih, bang. Oke, siap.